أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah alamah min alamatil iman, tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur yang diawali dengan keyakinan, al-yakin fil qalb, keyakinan di dalam hati bahwasanya seluruh nikmat yang ada itu adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dilanjutkan dengan an-nitqu bil lisan, diucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah wa syukru lillah. Yang berikutnya adalah implementasi dari a'mal bil janan, amal dengan anggota badan kita, melaksanakan seluruh yang diperintahkannya dan menjauhi yang dilarangnya. Itulah makna syukur. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya,
para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Pertama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga wasiat kepada jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, wasiat takwa senantiasa selalu kita dengarkan minimal setiap Jumat. Khatib yang memberikan wasiat takwa sejatinya adalah memberikan satu energi luar biasa bagi kita untuk mencapai derajat takwa. Karena dengan ketakwaan inilah seseorang itu memiliki strata, memiliki level yang mulia di sisinya. Ini kama qala Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia itu adalah yang paling takwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada fisik, kepada suar, kepada jism, kepada harta, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kepada hati dan juga amal kita bersama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka kemudian takwa yang tentunya diawali dengan keimanan, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Ketakwaan yang kalau menurut pendapat dari Imam Nawawi adalah apa? Ya'muru au a'mal bil awamir wa nahyu an nawahi. Ketakwaan yang juga bermakna menjauhkan segala yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan. Maka hadirin yang berbahagia, ketakwaan yang muncul pada diri seseorang yang saya maknai dengan mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketakwaan yang ada secara individual ini akan terimplementasi dalam keluarga kita. Dengan ketakwaan inilah seorang kepala keluarga, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Maknanya apa? Berarti adibu usratukum, adibu auladakum. Ajarilah, berikanlah pendidikan yang baik kepada keluarga kita. Salah satunya adalah dengan mengajarkan kepada mereka untuk bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka kemudian ketakwaan dalam makna bagaimana kita itu melakukan, ya memotivasi, ya memberikan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla dengan cahaya minallahi Azza wa Jalla, itulah yang kemudian terimplementasi dalam ketakwaan yang ada dalam keluarga. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan inna nabata atau inna lahma nabata tumbitu atau tumbitu minal haram wan naru aula biha. Darah, daging, tulang, sumsum yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak baginya.
Na'udzubillahi min dzalik. Maknanya apa? Ketakwaan seorang kepala keluarga tentu saja akan terimplementasi dalam ketakwaan dalam keluarganya. Dan dari sini kemudian muncullah ketakwaan secara komunal, ketakwaan secara komunitas, secara jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat yang terbaik itu adalah yang ketika melihat kemungkaran itu akan dihilangkan, melihat sesuatu mengajak kepada kebaikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah implementasi dari takwa. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana wasiat takwa yang kemudian kita jadikan sebagai satu energi besar untuk memberikan manfaat, untuk memberikan maslahat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, bahkan kepada bangsa dan negara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri, penduduk suatu negara itu mereka pertama beriman, kemudian mereka itu bertakwa, maka akan diberikan keberkahan kepada negeri, kepada negara itu dari langit dan juga dari bumi. Maka takwa adalah asas dalam mengelola bangsa dan juga negara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaib wal 'afina 'anil nas. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Kemudian seseorang juga yang mereka itu mampu untuk marah karena ada unsur yang menjadikan marah, tapi dia menahan kemarahannya itu, dan juga wa'afina 'anin nas, memaafkan manusia. Jalan-jalan takwa, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berarti bagaimana pertama kita harus meyakini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah, adalah satu-satunya makhluk, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itulah asas dari takwa. Dan kemudian takwa ini muncul dari rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul juga rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, dilanjutkan dengan amal yang melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarangnya secara bersamaan dengan tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada jiwa ini dua jalan.
Jalan yang pertama adalah jalan fujur, jalan kufur, dan satu lagi adalah jalan takwa. Jalan takwa berarti kita awali dengan semangat kita untuk menambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah menjadi cahaya bagi kita, menjadi bekal bagi kita untuk melakukan amal kebajikan. Kemudian ketika kita mengilmui, maka berikutnya adalah mengimplementasikan, menularkan ketakwaan kita ini kepada keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dari keluarga-keluarga yang bertakwa inilah akan memunculkan lingkungan-lingkungan yang bertakwa, dan tentu saja pada akhirnya menjadikan bangsa dan negara kita adalah bangsa dan negara yang bertakwa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita mampu untuk menapaki jalan-jalan takwa itu, mengimplementasikannya dalam keluarga, dalam lingkungan kita, dan pada akhirnya hanya takwa yang menjadi asas, menjadi pedoman, menjadi dasar dalam mengelola bangsa dan negara. Rasul SAW bersabda bahwasanya tasarruful imam ala ra'iyatin manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya selalu merujuk kepada kemaslahatan, dan maslahat itulah puncak dari ketakwaan seorang hamba. Di akhir khutbah ini, jamaah yang berbahagia, mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, inayah, ketakwaan, dan juga memberikan keberkahan kepada biladana, biladan Indonesia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma barik lana biladana biladan Indonesia wa barik kullu biladal muslimin fi kulli makan ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu a'malina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan kehidupan di akhirat sana. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Inna adzabaka kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi akbar wa aqimus shalah.